Pada pengamatan pertama ini, setiap praktikan akan mengamati sisi atas dari jari-jari tangannya sendiri. Perhatikan dengan seksama apakah pada segmen digitalis tengah dan jari-jari tangan tampak jelas tumbuh rambut. Sifat ini ditentukan oleh suatu seri alel ganda. Percobaan yang pertama yaitu percobaan alel ganda rambut di jari tangan. Nah, untuk rambut di jari tangan ini, itu ada beberapa sifat rambut di jari tangan. Ada H1, ada H2, ada H3, ada H4, dan ada H5. Nah, H1 ini sifatnya rambut itu terdapat pada semua jari tangan di bagian segmen digitalis tengah dan jari-jari tangan. Nah, sedangkan H2 itu rambut ini hanya tampak pada jari kelingking, manis, dan tengah saja. Dan H3 ini hanya akan tampak rambut pada jari manis dan jari tengah saja. Kemudian H4, rambut ini akan tampak hanya ada pada jari manis saja. Dan H5, tidak ada rambut pada seluruh jari. Nah, pada percobaan yang pertama ini terdapat sampel jari tangan atas nama Tarisyah, merupakan salah satu anggota kelompok 8. Nah, pada tangan Tarisyah ini, pada jari tangannya ini tampak jelas tumbuh rambut. Nah, pada jari kelingking ini jelas ada tumbuh rambut. Kemudian di jari manisnya juga ada tumbuh rambut. Di jari tengah juga tumbuh rambut, dan di jari telunjuk ini juga tumbuh rambut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sifat rambut di jari tangan pada Tarisyah ini yaitu adalah H1. Terdapat rambut pada semua 4 jari kecuali ibu jari yang tidak dipakai. Selanjutnya, sampel yang kedua yaitu sampel saya sendiri atas nama Ukti Rindiani. Nah, di sini dapat teman-teman lihat di bagian jari kelingking saya ini itu tumbuh rambut kecil-kecil, namun tidak tampak jelas di kamera. Kemudian di jari manis juga terdapat rambut, di jari tengah juga terdapat rambut, dan di jari telunjuk juga terdapat rambut. Jadi dapat disimpulkan bahwa rambut pada jari tangan saya ini itu sifatnya adalah H1. Artinya rambut terdapat pada semua 4 jari terkecuali ibu jari tidak dipakai. Selanjutnya yaitu sampel ketiga dengan saya sendiri, Ayu Tri Lestari Ramadina. Di sini teman-teman lihat bagian jari kelingking saya ini, yaitu tumbuh rambut tipis. Kemudian jari manis juga terdapat rambut, jari tengah juga terdapat rambut, jari telunjuk juga terdapat rambut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rambut dari jari tangan saya ini sifatnya A1. Artinya terdapat 4 rambut dari 4 jari terkecuali ibu jari tidak terpakai. Kemudian, untuk pengamatan hasil kelas, didapatkan hasil bahwa 37 mahasiswa pendidikan biologi 2018 memiliki sifat rambut di jari tangan yaitu H1, yang artinya seluruh mahasiswa pendidikan biologi 2018 memiliki sifat rambut, yaitu rambut terdapat pada semua 4 jari, ibu jari tidak terpakai. Dan jika dipresentasikan, maka populasi kelas pendidikan biologi 2018 100% H1 sifat rambut di jari tangan. Pada pengamatan 2 ini, praktikan akan menetapkan golongan darah. Namun, pada pengamatan ini, mahasiswa tidak melakukan praktikum di laboratorium karena satu dan lain hal, sehingga mahasiswa melakukan pengecekan golongan darah mandiri ke puskesmas ataupun rumah sakit terdekat untuk mengetahui golongan darah pribadi. Pada pengamatan 2 ini, mahasiswa akan mengamati kartu golongan darah masing-masing dan beberapa kartu golongan darah teman sekelas yang mewakili golongan darah tertentu. Kemudian, mahasiswa akan melakukan analisis penetapan golongan darah berdasarkan kartu golongan darah yang ada. Pada pengamatan kelompok 8 ini,
Kelompok 8 menggunakan kartu golongan darah milik Tarisya, Ukti Rindiani, Mardia Saputri, Hoiriah, dan Selza Katiza untuk mewakili golongan darah tertentu. Pada praktikum 7 mengenai alel ganda. Sebagian besar gen yang ada dalam populasi sebenarnya hadir dalam lebih dari 2 bentuk alel. Golongan darah ABO pada manusia merupakan salah satu contoh dari alel ganda dari sebuah gen tunggal. Ada 4 kemungkinan fenotip untuk karakter ini. Golongan darah seseorang mungkin akan ada A, B, AB, ataupun O. Nah, dapat teman-teman lihat di sini terdapat 5 kartu golongan darah. Kartu golongan darah ini diambil dari beberapa kartu golongan darah milik teman satu kelas. Pada kartu golongan darah ini terdapat 2 mahasiswa memiliki golongan darah A dengan resus positif, 1 mahasiswa memiliki golongan darah B dengan resus positif, 1 mahasiswa memiliki golongan darah AB dengan resus positif, dan 1 mahasiswa memiliki golongan darah O dengan resus positif. Sebelum kita menentukan golongan darah, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa saja yang dimiliki oleh ciri dari golongan darah. Golongan darah A ini memiliki aglutinogen A atau antigen A dan memiliki anti B atau aglutinin B. Sedangkan golongan darah B ini memiliki antigen B atau aglutinogen B dan memiliki anti A atau aglutinin A. Kemudian, untuk golongan darah AB, golongan darah AB ini hanya memiliki aglutinogen A dan aglutinogen B atau hanya memiliki antigen A dan antigen B, tetapi tidak memiliki anti A ataupun anti B. Kemudian, untuk golongan darah O ini dia tidak memiliki antigen A ataupun antigen B, namun hanya memiliki anti A dan anti B. Nah, perhatikan pada kartu golongan darah atas nama Tarisya dan Ukti Rindiani. Mahasiswa yang bernama Tarisya dan Ukti Rindiani ini memiliki golongan darah A dengan resus positif. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, golongan darah A ini memiliki antigen A dan memiliki anti B. Nah, dapat kita lihat pada bagian kotak anti A dan anti AB, dapat kita lihat ini terjadi penggumpalan ataupun aglutinasi. Karena apa? Karena golongan darah A ini tadi, dia hanya memiliki anti B saja. Ketika ditetesi serum anti A dan serum anti AB, maka akan terjadi penggumpalan. Namun, ketika darah tersebut ditetesi dengan serum anti B, tidak terjadi penggumpalan. Karena apa? Karena seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa golongan darah A ini memiliki antigen A dan anti B. Kemudian, untuk pengecekan resus. Pada resus positif, jika ditetesi dengan serum anti RH, maka akan terjadi penggumpalan. Karena resus positif ini tidak memiliki antiserum RH-. Jadi ketika ditetesi anti RH, maka darah akan menggumpal atau akan terjadi aglutinasi. Namun, apabila tidak terjadi penggumpalan, maka resus yang dimiliki seseorang tersebut adalah resus negatif, karena pada resus negatif itu memiliki serum anti RH-. Kemudian perhatikan pada kartu golongan darah yang dimiliki oleh Hoiriah. Mahasiswa atas nama Hoiriah ini memiliki golongan darah B dengan resus positif. Golongan darah B memiliki antigen B atau aglutinogen B dan memiliki anti A atau aglutinin A. Dapat teman-teman lihat, pada serum anti B, kotak bagian anti B, dan kotak pada bagian anti AB, ini terjadi penggumpalan ataupun aglutinasi. Namun, pada kotak bagian anti A, itu tidak terjadi penggumpalan. Karena, pada golongan darah B tadi, dia hanya memiliki anti A ataupun aglutinin A. Jadi ketika ditetesi dengan serum anti A, itu tidak akan terjadi penggumpalan. Namun apabila ditetesi dengan serum anti B ataupun anti AB, akan terjadi penggumpalan atau akan terjadi aglutinasi. Kemudian untuk bagian resus. Pada bagian resus dapat kita lihat terjadi penggumpalan. Artinya, Hoiriah ini memiliki resus positif karena terdapat penggumpalan pada bagian kotak anti RH-nya. Selanjutnya, perhatikan kartu golongan darah atas nama Selza Katiza. Mahasiswi yang bernama Selza Katiza ini memiliki golongan darah AB dengan resus positif. Nah, dapat teman-teman lihat
pada kotak bagian anti-A, anti-B, dan anti-AB terjadi penggumpalan ataupun aglutinasi. Hal ini dikarenakan golongan darah AB ini tidak memiliki anti-A ataupun anti-B. Dia hanya memiliki antigen A dan antigen B. Jadi ketika ditetesi serum anti-A, serum anti-B, dan serum anti-AB, maka akan terjadi reaksi sehingga menyebabkan terjadinya penggumpalan darah. Dan untuk bagian resus, dapat kita lihat pada kotak anti-RH terjadi penggumpalan ataupun aglutinasi, yang mana menandakan bahwa sel Zakatiza ini memiliki resus positif. Selanjutnya, perhatikan kartu golongan darah yang terakhir atas nama Mardia Saputri. Mahasiswa yang bernama Mardia Saputri ini memiliki golongan darah O dengan resus positif. Nah, dapat teman-teman lihat pada kotak bagian anti-A, anti-B, dan anti-AB sama sekali tidak terjadi penggumpalan ataupun tidak terjadi aglutinasi. Hal ini dikarenakan golongan darah O memiliki anti-A dan anti-B, dan golongan darah O ini tidak memiliki aglutinogen A ataupun aglutinogen B. Jadi, ketika golongan darah O ini ditetesi dengan serum anti-A, serum anti-B, dan serum anti-AB, maka tidak akan terjadi penggumpalan ataupun aglutinasi. Nah, pada bagian resus dapat teman-teman lihat pada kotak anti-RH terjadi penggumpalan ataupun aglutinasi. Hal ini dikarenakan pada bagian resus positif ini akan bereaksi terhadap serum anti-RH karena resus positif ini tidak memiliki serum anti-serum RH-. Selanjutnya, untuk hasil kelas, diketahui bahwa ada 8 mahasiswa yang memiliki golongan darah A, 10 mahasiswa memiliki golongan darah B, 1 mahasiswa memiliki golongan darah AB, dan 18 mahasiswa memiliki golongan darah O. Kemudian, untuk resus, 37 mahasiswa memiliki resus positif. Kemudian, jika hasil kelas dipersentasekan, maka populasi golongan darah A di kelas pendidikan biologi 2018 sebesar 21,6%, golongan darah B sebesar 27,02%, golongan darah AB sebesar 2,7%, dan golongan darah O sebesar 48,6%. Kemudian, untuk persentase resus, mahasiswa pendidikan biologi 2018 100% memiliki resus positif. Selesai sudah video praktikum 7 mengenai alel ganda. Kami dari kelompok 8 mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan selama memberikan penjelasan mengenai hasil praktikum. Kepada teman-teman yang menonton, kami mohon untuk berikan kritik dan saran yang membangun untuk video praktikum ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat.